Pokoknya sekolah lain udah nginjek velbak, cari pokoknya mau gimana dicari kayak gitu. Dia ngajakin di perempatan Duren, Itu daerah mana tuh? Jakarta Barat. Oh. Jatuhnya kandangan dia dong. Oke. Dia hood, bukannya dia nyamperin gue yang nyamperin dia kan. Gue ngasih kado lah. Gitu. Yang gue bingung, nih anak-anak nggak ada takutnya ditembakin petasan, malah ketawa. Ngasih kado gitu, selamat ulang tahun. Tuh. Ada lagi mungkin? Ada lagi yang pas tuh gue inget banget, 101 dalam mention. ulang tahun. Itu bisa dibilang ya katanya sih dia Jawa Barat gitu kan. Pada zaman lu ya? Pada zaman gue nggak tahu dah, pokoknya ada orang yang ngajakin, ada sekolah lain ngajakin KR, ditampung pasti kayak gitu kan dulu, soalnya nyari sekolah lain susah. Terus dia itu kondisi anak-anak lagi emang nggak niat ribut. Emang tiap Jumat kan biasanya ribut. Ini tuh anak-anak niatnya nongkrong, happy. Ibaratnya udahlah jangan ribut dulu dah. Stop dulu nih minggu ini ribut. Capek ribut mulu kan. Udah tiba-tiba ditelepon nih sama teman gua, ada anak 101. Ditelepon, tumben banget kan. Nih orang nelpon apa nih? Maksudnya gua kira tuh kabar apa gitu kan, ngajakin nongkrong gue atau apa. Taunya, ayo sama CPH yuk. Waduh, kaget nih. Iya kan, kaget nih gue. 101 nih. Gue tanya dong ke anak-anak. Tuh gue inget banget, gue nongkrong 10 orang doang. 17 berdua apa bertiga gitu. 10 orang lah. Iya, pokoknya 10 orangan dah. Dari kelas 1, 2, 3 itu 10 orang pokoknya. Di telepon kayak gitu gue tanya dong, mau ribut nggak nih? CPH tuh gitu nggak? Pada semangat dah kalau udah dikasih musuh, semangat kayak gitu kan. Terus gue bingung kan, ya udah di mana? Gue udah muter-muter sekolah lu nih, udah ke velbak kayak gitu kan. Tension dong, sekolah lain udah muter-muter velbak. Tuh pas zaman dulu sekolah lain udah nginjek velbak, harga mati kalau nggak dilawan. Betul. Begitu tuh. Zaman dulunya begitu tuh, pokoknya sekolah lain udah nginjek velbak, cari pokoknya mau gimana dicari kayak gitu kan. Udah gue bilang, ya udah ayo, lu mau di mana? Begitu kan, ya lu maunya di mana? Nggak usah, lu udah muterin velbak, gue yang nyari lu. Begitu kan. Udah akhirnya gue 10 orang gue jalan nih. Dulu sempat kepisah kan, karena baba udah nggak aman lah ibaratnya, udah banyak banget yang masukin ke situ. Akhirnya ketemu di dia ngajakin di perempatan Duren. Itu daerah mana tuh? Jakarta Barat. Jatuhnya kandangan dia dong. Dia hood, bukannya dia nyamperin gue yang nyamperin dia kan. Gue ngasih kado lah. Gitu. Udah gitu datang ke sana, gue nyiapin BR, itu nggak ada BR kan. Terus gue sama sekali nggak ada paling beberapa dah. Nah sisanya minjem sama ormas daerah, baba lah, tongkrongan KR gitu kan. Minjem BR, bukan minjem ormas ya kan? Enggak, minjem BR. Terus dikasih dah, ya dikasih paling 6 gitu kan. Udah akhirnya gue jalan nih 10 orangan lah, jalan ke perempatan Duren. Pas di perempatannya itu gue udah ngeliat rame nih. Akhirnya anak-anak turun dong, yang jagain motor otomatis kebagi dong. Enggak 10 orang pas semuanya gitu kan. Cuma yang diboncengin doang. Gue udah nongolin BR, totonya apa dah? The Jack. Anak The Jack? Iya, anak The Jack. Gue udah nenteng BR dah, udah ngerapas tuh anak rakyat. Totonya dia The Jack begitu kan. Ya berarti bukan gitu dong. Tapi dia langsung nunjuk kalau bocahnya, ya gue suruh belok ke kiri gitu. Bocahnya nungguin di kiri.
Oh jadi lu ketemu The Jack, lu Iya. kira The Jack itu anak Cuma CPA satu, tuh, soalnya nggak tahu rame Oh. gitu kan. Nah udah pas gitu gue belok dong ke kiri. Pas gue lihat tuh kan jalanan agak ya, turun ya? turun gitu Ah. kan, baru jembatan gitu, kayak jembatan gitu. Gue lihat, wah buset rame banget nih. Gue mikir kan, aduh anak-anak 10 orang doang nih, menang gak ya, menang gak ya. Ya mungkin udah dari sononya dah, pokoknya KR setiap ribut ya harus menang gitu kan. Mau ada yang kebacok apa enggak, ya pokoknya lawan dulu dah. Gue ributin, pas udah ngetos ditembakin petasan. Sama dia. Anak-anak udah nyanyi rapat yang biasa dah nyanyi, ditembakin petasan. Yang gue bingung, nih anak-anak nggak ada takutnya, ditembakin petasan malah ketawa, ngasih kado gitu, selamat ulang tahun. Aduh, tuh udah, tuh namanya lucu, takut, terus berani, itu udah jadi satu dah. Ditembakin malah ketawa kan. Akhirnya ditubruk sama anak-anak. Gue kira berani ngetos nih, tapi paling yang berani 1, 2, 3 orang dah ngetos, totonya cabut, Sampai atunya cabut semua. atunya cabut, begitu kan. Gue langsung mikir, wah ini yang gila bocah-bocah gue apa bocah-bocah dia nih Yang tahu. yang takut Iya. gitu kan. Udah akhirnya diterusin sama anak-anak. Nah jatuh-jatuhan kan. Dianya? Iya, enggak, bukan orangnya sih, paling motornya gitu ditinggal gitu. Dan lucu lagi, nih petasan gak cuma satu doang nih. Hitungannya ya 2 petasan ya 10 dah ditembakin tuh dah. Nah pas yang kedua petasan nyala, tuh anak-anak udah jebolin. Dia lari sambil megang petasan, anak-anaknya dia di belakangnya dia, temennya juga ditembak. Kan gimana ya? Jadi meledaknya di dianya. Dianya juga kan. Wah gila nih. Udah jatuh-jatuhan, motor ada. Nah anak-anak ya mikir lu jangan kriminal dah, jangan kriminal. Udah motor dimasukin got aja. Tuh namanya BR dia ya kan. Gue BR seadanya. Tuh BR dia ya ada kali 2 meter, golok babi lo, golok sisir semuanya digerindain semua. Jiper juga kan, cuman pas ditubruk sama anak-anak, wah gila nih anak-anak. Gue di situ pede banget dah sama anak KR gitu kan, kompak banget, kayak gitu sih. Kalau ribut pas tuh seru banget tuh di situ, itu ditembakin, ngasih kado jatuhnya, gila di kandangan dia, itu seru Jadi banget. ngerayain ulang tahun dia, padahal lu cuma 10 orang, Iya, tapi malah menang. iya, Kan? gimana nih kado buat dia dah tuh. Sebenarnya antara mungkin angkatan lu yang terlalu berani atau dianya yang nggak tahu ya kan. Iya, nggak tahu lah tuh dianya yang nggak berani sama gue pada gitu lah. Ya kalau aku jadi dia mungkin ngeri juga, mungkin lu cuma 10 orang tapi kok berani. Iya. Sampai maju Iya. udah mau tembakin petasan juga. Cuman padahal di dalam hati mah takut juga ya kan, namanya BR gede-gede. Iya. Terus gue BR seadanya, udah gitu minjem lagi. Tuh udah halnya, aduh gimana ya, buat gue menang aja tuh mustahil gitu kalau Sebenarnya? Iya. Tuh pas zaman itu tuh ingat dia HUT pasti alumninya banyak. Iya. Terus kelas satunya juga pasti ditekenin banyak gitu-gitu kan. Lah gue 10 orang doang, itu mustahil buat menang gitu kan. Tapi pas gue ributin dulu, ya alhamdulillah sih gue nggak ada yang kena. Terus juga ya gue menang gitu. Itu sih, itu seru banget. Oke. Mungkin masih banyak kejadian-kejadian di masa lalu, tapi susah kali ya Banyak buat banget, ceritain. iya. Maksudnya nggak cukup lah waktunya untuk kali ini. Jadi kita semua udah ngedengerin ya, menyaksikan juga secara virtual lah kisah-kisahnya Santos dari zaman SMP, SMA sampai tadi tawurannya dan bentroknya. Diambil aja sebagai hiburan aja, jangan dicontoh. Sangat tidak patut untuk dilakukan, namun memang menarik untuk diceritakan. Ya. Nah, untuk kedepannya ini, untuk selanjutnya ini momen penting juga bagi gua, bagi lu, dan khususnya bagi penonton, apalagi bagi pelajar zaman sekarang yang masih ngelakuin ya mungkin tawuran, berantem, kriminal pada saat ini. Gue minta tolong dong untuk Santos disampaikan motivasi atau saran dah untuk mereka semua agar stop lah ngelakuin kayak gitu. Itu gimana dari dulu ya? Ya, saran gue sih
buat pelajar-pelajar sekarang ya udahlah stop tawaran aja kalau bisa sih ya. Kalau emang pun lu nyari jati diri ya lu tawuran tapi pakai hati lu lah, jangan sampai matiin orang kayak gitu. Nah ya dia juga punya hak hidup juga dong, Iya, sama-sama lu nyari jati diri kayak gitu. Cuma buat yang udah terlanjur tawuran ada baiknya buat berhenti. Ya yang udah kecemplung lah diri kayak gituan ya berhentilah kayak gitu. Tapi lu pribadi sampai sekarang ini udah berhenti total apa lu masih berusaha buat berhenti apa gimana? Kadang sih ada sih pengen kayak ada yang ngajakin nih hati tuh kayak gue mau tawaran aja, cuman gue gimana caranya gue bisa nahan gitu, harus bisa nahan kayak gitu kan, karena ya udah bukan zamannya kalau sekarang ya, karena ya udah lewat lah kayak gitu, Udah lewat di zaman zamannya. gue gitu kan, kayak gitu sih. Ada lagi mungkin pesannya yang paling penting sih untuk pelajar sih paling penting menurut gua terus. Kalau buat pelajar ya itu sih apa sih, ya lu udahlah nyari jati diri lu di jalanan udah cukup lah Oke. kayak gitu. Ya lu nongkrong nggak apa-apa, emang lu nyari kebersamaan di tongkrongan tuh emang pasti nemu gitu. Kalau teman-teman lu juga inian lah, juga sama-sama lah ngebangun lu mau nongkrong kayak gimana, tapi ya usahain ya jangan sampai ketawuran lagi gitu. So, kebersamaan di tongkrongan itu akan bisa tetap terus terjalin, tidak harus dengan cara tawuran, ya kan? Ya kita bisa lah saling berbagi di tongkrongan, mungkin kita ngobrol-ngobrol tentang kuliah kita, tentang kerjaan kita, atau kita ngelakuin kegiatan-kegiatan yang positif lah, ya kan? Daripada kita ngelakuin tawuran terus ya, karena tawuran tuh jatuhnya menyakiti Saling manusia, menyakiti. iya. Jangan. Gitu sih. Bincang-bincang sama Santos ini agak sedikit menegangkan juga ya, karena dari gue pribadi jujur gue baru ngedenger juga nih Tos cerita tentang lu, karena gue sama lu kan beda 3 angkatan atau berapa angkatan ya, jadi begitu gue kelas 3 gue gak ketemu lu kan, gue gak tahu cerita lu, tetapi sekarang gue gak bisa ketemu sama lu di momen kayak gini, lu bisa cerita dan bisa ngasih motivasi ke gue dan ke teman-teman semua, itu menurut gue momen yang berharga juga sih. Gue pribadi ngomong makasih ya ke lu udah datang ke apaan ya, ke bincang-bincang gue lah pada kali ini. Mungkin lu ada pesan buat gue atau buat gue ada pesan? Pesannya ya teruslah dikembangin lagi channel lu ya, undang narasumber yang lain ya, pasti beda ceritanya dong. Setiap orang tuh pasti kayak ya masa lalunya nyemplung di tawuran, terus juga apalah yang buat hal-hal negatif dulunya narasumber kayak gitu kan. Ya mudah-mudahan sih ya, banyak juga, jangan lupa nih di subscribe juga kalau lu suka video-videonya ya di like gitu kan. Ya semoga aja pada suka sih sama videonya. Ya gue seneng sih kayak akhirnya nih KR buat ya salah satunya lah lu gitu, alumni ibaratnya yang dulu ngebesarin KR kayak gitu, ada buat ngebuat ya udah itu udah nggak zaman lah masa-masa gitu kayak gitu sih. Oke, paham. Jadi buat teman-teman semuanya yang memang suka sama cerita-cerita kayak gini, cerita masa lalu, dan tentunya pengen berubah lah untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi, ayo bareng-bareng kita rubah diri kita masing-masing. Semua dimulai dari diri kita sendiri ya kan. Jangan sampai kita terus terjebak dan terpuruk di masa lalu kita yang suram itu, nggak bisa lah kayak gitu. Nggak bisa. Kita harus straight, kita harus lurus bahwa hidup itu akan berlanjut ke depan. Nggak bisa kita selalu ngelakuin hal buruk. Makasih banget Santos buat waktunya. Mungkin kedepannya lagi gue bakal undang lu lagi buat bincang-bincang tentang yang lebih seru lagi pastinya. Ya. Sekali lagi makasih banget Tos ya. Sampai jumpa di berikutnya. Oke. Thank you banget. Mencari jati diri bukan berarti menjadi jagoan di jalanan. Mencari jati diri
bukan berarti tawuran di paling depan. Mencari jati diri adalah seseorang yang berpikir ke depan, yaitu seseorang yang peduli dengan masa depan.